1 ayat berapa? 26, 27. Baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan Nah, gambar itu dan rupa kita. betul, Nah, betul. kita di situ Bang Kipto, ya kan? Itu kan jamak di situ, tunggal tapi jamak di situ. Ya kan? Makanya saya katakan, kita bukan berbicara tentang 3 Allah, melainkan kita berbicara tentang satu Allah yang esa, yang memiliki esensi ilahi yang sama di situ, Bang Kripto. Nah itu baik Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Bang Kripto. Nih Kan ya, udah Bang banyak Junaidi ya. ayat-ayat yang Bang mendukung Junaidi itu. mesti pertama ya bisa membedakan antara Yudaisme, Kristen dan Islam. Tiga-tiganya itu berbeda ya. Walaupun ada beberapa ayat yang mengatakan sama ya, tapi sebetulnya beda. Kalau udah paham sampai ke SMA 3 baru paham, oh iya benar beda. Waktu permulaan itu kelihatannya sama. Ya coba Yudaisme, baiklah kita, karena Elohim, Elohim itu bentuknya plural, jamak dari kata Eloah, ya kan? Baiklah kita, jadi Tuhan itu mengajak beberapa oknum, ya baiklah kita gitu loh. Tapi kalau di dalam Islam, kami menggunakan kata ganti jamak, kami. Nah kalau ditanya kenapa Islam bilang monoteisme tapi tertulis di ayat Al-Quran kami, menyebut dirinya kami. Oh itu untuk mengungkapkan kemuliaan, ketinggian, keagungan Pak Kripto. Iya. Pintar ini Pak Kripto ya. Itu bilangnya begitu, tapi saya juga nggak Saya mau ngerti pindah guru dah. keagungan. Saya mau pindah guru. Gitu. Jadi di dalam bilang satu esa tetapi menggunakan kata gantinya satu bilang baiklah kita. Terus di Al-Quran kami. Tapi kalau di Kristen nggak ada kita maupun kami. Kok nggak ada kita maupun Nah, kami? coba Kalau di perjanjian baru Kristen, ada nggak ya Bang, mengatakan kita atau kami? Nggak ada. iya, justru itulah Bang Kripto, ya kan kata kami di dalam perjanjian baru itu mengartikan bahwa Allah kita yang esa itu tapi jamak kan di situ dia. Nggak ada. Kita Mana bisa ayatnya menceritakan. di 4 Injil itu mengatakan bahwa Bapa mengatakan dirinya kami, atau dia membuat sesuatu bilangkan baiklah kita. Nggak Loh, mungkin Bang dia Kripto baca, saya berbicara buka dengan sebentar. misalnya dia kan kalau agama itu kan yang berfirman dan firmannya, nggak ada ayat mengatakan dia berbicara kepada firmannya, baiklah kita. Dia menyebut firmannya tuh suatu pribadi, baiklah kita menciptakan segala sesuatu. Jadi dengan bantuan firman dia menciptakan segala sesuatu. Tuhan itu nggak dibantu apa-apa. Kalau di dalam Islam kun fayakun, ya dia tidak dibantu oleh apapun untuk berbuat, ya berkehendak, ya berkehendak tuh tidak dibantu, gitu loh. Kita jangan berbicara tentang Islam dulu, kata kami itu Bang Ya Kripto, Yudaisme ya kan? gitu, baiklah kita baliklah kita. Jadi mengajak, Nah, kita di situ siapa Bang atau Kripto? dia Ya. mempertontonkan kehebatan dia, Pada saat itu kekuatan dia. siapa yang diajaknya? Siapa yang diajaknya di situ Nah Bang Kripto? itu Kata di kita dalam itu Yudaisme, coba siapa yang baiklah diajaknya? Baiklah kita. Iya. Sekarang pertanyaan tuh kita tuh siapa? Jadi Yehova dengan Nah, siapa? di situ. Yehova Ya, dengan malaikat-malaikatnya. Yehova dengan firman-Nya. Jadi kalau dikatakan dengan malaikatnya, berarti malaikat diciptakan dulu. Kalau dibilang dengan firman-Nya, apakah firman-Nya itu sesuatu yang membantu dia dalam menciptakan segala sesuatu? Dikatakan dia ada di permulaan segala ciptaan. Ya kan? Jadi Yesus itu dengan Yesus disebutnya Yesus adalah firman, dengan firman-Nya dia menciptakan segala sesuatu. Di Islam juga begitu, dengan kalimatullah dia menciptakan segala sesuatu, tapi dibatasi dengan kun fayakun, dibantah. Jadi dia kata berfirman kita di kun. situ. Dia berfirman, Jadi kata kalau dia kita- tidak berfirman, jadi membingungkan ya. Kalau dia tidak berfirman, tidak ada segala sesuatu. Cuman Allah itu sendirian, pencipta itu sendirian.
ya, maka dia mengungkapkan kehadirannya kun, ya kan, bukannya karena kalimatullah atau karena firmannya maka segala sesuatu diciptakan. Dia mengungkapkan dirinya ada, maka segala sesuatu itu ada, gitu loh. Sebenarnya kun itu bukan suara, bukan kalimat, bukan ucapan, tetapi dia menghadirkan dirinya di depan ciptaannya. Kun, aku ada, maka segala sesuatu ada, gitu loh. Sebetulnya Gini, jangan dulu kemana-mana Bang Kripto. enaknya begitu. Aku ada, maka segala sesuatu ada. Ya jangan dulu kemana-mana Bang Kripto. Saya mau berbicara tentang kata kita di situ Bang Kripto. Kata kita di situ kan tunggal. Saya atur dulu ya. Ya ini dulu, jangan nyebrang kemana-mana dulu. Artinya bahasa kita, ya kan? Supaya Iya. aku nggak bingung loh. Padahal aku ini sudah korbankan duit banyak loh. Junaidi ini guruku. Nah kalau begini, aku pindah guru nanti. Ya lanjut. Iya, saya kan mau bertanya dengan Bang Kripto. Bang Kripto mengatakan itu kita, itu seperti Bang Kripto menjelaskan kata kami, Allah dan malaikat-malaikatnya. Nah, kalau saya akan berbeda Bang Kripto, kata kita di situ ya, tidak ada malaikat-malaikat lainnya kan di situ Bang Kripto. Ya, ketika Allah menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan di situ. Di situ kan ya, Allah itu sendiri. Sama, saya juga percaya bahwa Allah itu sendiri. Nah, keesaan Allah itulah dengan kata kita itu kita bisa menyatakan Allah itu siapa sebenarnya kan di situ. Makanya kita mengenal Allah kita kan mengenal Allah kita yang hidup, mengenal Allah kita di dalam Yesus Kristus Bang Kripto. Kita mengenal Allah itu dari firman-Nya Bang Kripto. Nah, di situ. Ya, makanya kata kita di situ berarti apa? Ada firman yang di dalam diri Bapa itu, yang di dalam di situ. Makanya ketika kita mengatakan bahwa Allah itu ada, ya, ketika Dia berfirman kan di situ. Sama halnya seperti ini Bang Kripto, ya kan? Kalau saya bertemu Bang Kripto, ya kan, saya belum mengenal loh siapa Bang Kripto. Baik kita bertemu di suatu tempat kan di situ. Nah, Bang Kripto, saya tidak akan bisa mengenal Bang Kripto ketika Bang Kripto itu tidak bicara, kan itu, tidak berfirman, kan di situ dia. Saya nggak tahu Bang Kripto. Nah, ketika Bang Kripto itu berkata atau berfirman, baru saya tahu, oh ternyata ini Bang Kripto kan di situ. Nah, disitulah kata kita itu. Pak Kripto kemana? Tunggu dulu, kena ini Pak Kripto. Naik lagi Bang Kripto. Turun dia Bang, nggak mampu dia diskusi Bang, nggak mampu dia. Enggak, kena ini dia, kena sayur. Enggak, masa guru saya itu guru saya kok. Enggak, ini saya kan pakai handphone lipat, ya kan? Jadi saya membuka handphone lipat saya, jadi kelihatannya lepas gitu loh. Ya karena panas. Kalau handphone lipat tuh cepat panas kalau nggak dibuka. Ya. Jadi gini, baiklah kita. Kalau di pengadilan kata kita tuh adalah yang berbicara dengan yang diajak bicara. Kalau baiklah kami, ya baiklah kami. Jadi itu menandakan dia dengan kawan-kawannya. Ya kami itu grupnya gitu loh. Bukan kita. Kalau kita yang diajak berbicara, baiklah kita. Ya. Jadi dua-duanya menurut saya tuh memberikan pemahaman dia tidak sendirian. Ya, pencipta itu tidak sendirian. Baiklah kita atau baiklah kami atau kami. Ya. Itu membingungkan. Jadi mengenal dalam bahasa ketuhanan itu bukan tahu semuanya ya. Seperti segala dan seluruh dalam soal ketuhanan ya. Segala kuasa atau seluruh itu komplit dari A sampai Z. Kalau segala tuh bisa A
dan C atau H, M, udah cukup. Kalau seluruh dari A sampai Z itu dipegang di dalam tangannya. Tapi kalau segala tuh A, C atau H, M, cuman 4. Itu loh. Ya, segala tuh macam, ya, kualitas. Tapi kalau namanya seluruh, artinya kuantitas, komplit semuanya. Di dalamnya ada sayur, ada daging, ada telur, pokoknya semuanya. Tapi kalau bicara segala itu kualitas, telur dan ikan kan beda gitu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya, gitu. Ya, itu pemahaman ya, supaya dasar pemahamannya tuh bagus. Jadi berdirilah satu rumah yang kokoh karena fondasinya kokoh. Kalau fondasinya nggak kokoh, ketika diajak diskusi, diajak ditanya, bisa roboh itu rumah yang kita bangun. Karena apa? Dasarnya udah salah. Seperti Yesus itu Tuhan pencipta. Tapi sebetulnya satu dengan Bapa. Itu roboh pemahamannya. Kalau dibilang Yesus bilang Bapa ada di dalam aku, tetap dua. Ya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Seperti di dalam pengadilan ya. Pengacara itu diberi kuasa sama yang tersangka. Ya kan? Jadi si pengacara bilang, nama tersangka ada di dalam aku. Dan aku ada di dalam nama tersangka. Dia membela tersangka di pengadilan. Jadi tersangka itu ada di dalam pengacara. Pengacara berbicara untuk tersangka, untuk membela tersangka. Jadi hakim bertanya kepada pengacara tuh bertanya dan si pengacara membela si tersangka karena nama tersangka ada di dalam dia. Gitu loh. Kalau mau bicara soal aku di dalam dia, dia di dalam aku. Jangan dibilang pengacara dan tersangka sama-sama. Gak bisa, dua-duanya jauh berbeda. Jauh sekali berbeda. Ya, itu kalau definisi ya iman itu berhati-hati. Itu fondasi daripada bangunan pemahaman kamu. Roboh, ditonjok dari kiri ke kanan, kiri belakang, akhirnya roboh juga. Karena fondasinya nggak kuat. Junaidi, ya. Mana, Jun? Iya, Bang. Tap-tap Ya, layar teman-teman di bawah, tap-tap layar. Ya, berarti Bang Kripto itu berarti tidak percaya Allah yang Esa itu memiliki firman dan Roh Kudus itu, ya kan? Karena kata kita di situ itu merujuk kepada ketiga pribadi itu, Bang Kripto. Roh Kudus Tidak bukan ada pribadi. di luar dari itu. Roh Kudus itu ya adalah Ya. energi, adalah roh, sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Ya, suatu energi gaib. Ya. Jadi di hari Pantekosta itu Roh Kudus itu hadir dalam bentuk api di atas kepala, ya, tapi tidak membakar, ya. Itu cuman manifestasi bahwa dia hadir. Sama seperti Musa waktu bertemu dengan Tuhannya, manifestasinya semak terbakar tapi tidak hangus. Hanya manifestasi kehadiran dia. Dia bukan api, ya, Yehova bukan api, tetapi di dalam api ada nama Yehova. Ada suara itu bukan Yehova, tetapi di dalam suara itu ada nama Yehova. Ya gitu, pemahaman aku di dalam dia, dia di dalam aku. Ya, berarti Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapa itu kan, Bang Kripto, yang merujuk kepada kita itu kan. Di dalam Roh Kudus itu ada nama Bapa. Dia nama utusan. Utusan membawa nama yang mengutusnya. Gitu loh. Dan yang diutus itu namanya dipegang sama yang mengutus.
berasal daripada yang mengutus, gitu loh. Gampang, jangan dipersulit. Ya, Roh Kudus itu berarti berasal dari Bapa ya kan? Ya, berasal dari Nah, Bapa. itu ya, Bapa. Tapi bukan Bapa. Bukan pribadi Ya. juga. Ya, dan mereka tidak bisa dipisahkan Bang Krito ya. Karena Roh Kudus ada di dalam Bapa, Firman juga ada dalam Bapa. Mereka berbeda tetapi tidak dipisahkan, kan begitu maksud Bang Krito ya. Dipisahkan seperti kamu punya mobil, ya. Ya, BPKB-nya atas nama kamu kan nggak bisa dipisahkan BPKB dengan pemiliknya, ya kan, itu aja. Tapi BPKB itu adalah dokumen surat, tapi tidak dapat dipisahkan dengan yang memiliki pemilik BPKB, gitu loh. Ya, berarti kata kita di situ berarti itu merujuk bukan di luar dari entitas Allah kan di situ. Berarti kata kita itu yang ada di dalam diri Allah itu sendiri, begitu kan Bang Kripto? Saya tuh saya nggak bisa membela Yudaisme ya, bahwa kita itu bagus ya, atau dalam Islam itu keagungan. Ya, yang saya sampai hari ini nggak ngerti, dan saya nggak berusaha untuk mengertinya, susah mengertinya. Ya, dalam arti Mana begini, ini Bang guru? Kalau dalam Islam kan kami, Allah menyebut dirinya kami, ada, ya kan? Kalau saya mampu jelaskan kalau Islam itu. Ya, Kata kami ini kan keagungan. maknanya kami. Dengar Kalau dulu bahasa Bang Dalbo, Arabnya dengar nahnu. dulu Bang Dalbo. Dengar dulu Bang Oke, oke. Dalbo ya kan. Tadi kan saya udah ada ini dengan Bang Kripto ya kan. Nah, di mana kata kita itu Roh Kudus dan Firman yang ada di dalam diri Bapa itu kan di situ. Nah, itu saya rasa saya udah paham Bang Kripto. Kalau Bang Kripto tadi sudah mengatakan bahwa kata kita itu, dan kita Bang Kripto diskusinya kita tidak harus membela di sini Bang Kripto, dan kita juga tidak perlu menyalahkan baik dia Yudaisme, baik dia Kristen, baik itu Islam kan di situ. Nah, namanya kita diskusi ini Bang Kripto, memang dasarnya kita itu berbeda. Cuman kan kita tidak memaksakan kehendak saya kepada Bang Kripto, kepada Bang Dalbo kan di situ. Justru saya menghargainya Bang Kripto atau Bang Dalbo kan mengenai diskusi ini. Dan saya nggak mau menyalah-nyalahkan kan di situ intinya. Jadi ketika orang menanya tentang keimanan saya, tentang ajaran saya, ya saya hanya menyampaikan kan di situ. Nah, beginilah ajaran Kristen kan di situ. Nah, orang mau terima, mau tidak, ya itu bukan urusan saya sebenarnya. Nah, itu makanya jangan sampai ada kita membela, menyalahkan, bahkan nanti akan timbul hujat-menghujat Bang Kripto yang seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Ya nggak Bang Kripto? Iya betul. Iya. Nah begitu ya Bang Dalbo. Jadi kayaknya diskusi saya dengan Bang Kripto sudah selesai itu Bang Dalbo. Jadi Yesus itu Tuhan bukan? Sekarang diuji, Yesus itu Tuhan bukan? Belum selesai. Duh, Saya ini mau pindah sudah guru loh. Tadi kami udah sepakat loh Bang Dalbo, ya kan? Bang Kripto udah mengatakan kata kita di situ, ya kan? Yang ada Roh Kudus yang ada dalam diri Bapa dan Firman yang ada dalam diri Bapa. Itulah merujuk kata kita itu tadi. Bang Kripto kan sudah mengakui itu. Berbeda dengan kata kami di Islam itu menyatakan tentang keagungan Allah di situ dan jamak juga di situ kan di situ. Nah, Bang, sementara jamak maknanya ya, kalau kata kami di dalam Al-Quran kan itu nahnu artinya jamak tasnim. Jamak tasnim ini bukan berarti banyak. Salah satu contoh, seorang raja berkata kami, ya kami, bukan berarti raja ini banyak, dia sendiri. Ya benar kata Pak Kripto ini bahwa bentuk keagungan. Ya. iya itu kan Lanjut menurut- dia bertanya, menurut ini dia bertanya. Ya, Bang Dalbo,
saya nggak Apa? bantah itu Bang Dalbo, apa pernyataan Bang Dalbo itu. Ketika Presiden datang ke Kalimantan Barat ini kan, kami akan membangun Kalimantan Barat ini supaya rakyatnya makmur kan dari Betul. situ. Nah, kata kami di situ ya kan, berarti ada presidennya, ada menterinya, ada gubernurnya kan di situ. Nah, itu Betul. kata kami di situ kan. Nah, itu menurut persepsi Bang Dalbo kan begitu kan? Betul. Iya betul, Ada yang- di situ dia. Makanya dikatakan Bang, jamat taksim. Itu loh. Iya, iya. Jamak taksim ini yang ya tentu menunjukkan keagungannya. Melibatkan Iya, iya, Bang, melibatkan saya- malaikatnya menyampaikan wahyu kepada manusia pilihannya. Jangan begitu sederhana kalau Islam itu. Nah, kadang-kala Allah itu menyatakan dirinya itu anak. Contohnya di dalam Al-Quran surat Taha ayat 14. Innani ana lahu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, innani ana lahu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu. La ilaha illa ana. Ana ada lagi ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni wa aqimis salati li zikri. Sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Itu gampang kok kalau di dalam Islam. Nah, pertanyaan Pak Kripto kepada Pak Junaidi, dia bertanya, apakah Yesus Tuhan? Itu loh, dipertanyakan. Silakan. Ya kan tadi kan udah saya jelaskan dengan Bang Dalbo ya kan. Mungkin Bang Kripto juga mendengar ketika Bang Dalbo tadi mengatakan apakah Yesus itu punya Tuhan. Kan narasinya Bang Edis tadi yang dibawa tadi ya kan. Nah, di situ. Nah, pemahaman saya kan sudah saya jelaskan tadi dengan Bang Dalbo kan di situ. Nah, kan ada pengertian Yesus itu punya Tuhan, itu kan dalam hubungannya, dalam relasinya sebagai manusia kan di situ dia. Nah, kenapa lagi harus saya jelaskan kan di situ. Ini kan narasi Edis yang dibawa oleh Bang Dalbo tadi, ya kan. Nah, di dalam saya sebagai orang Kristen saya percaya ya kan bahwa Yesus itu Gini adalah Bang, Allah sendiri kan di sini. Banjun. Di sini tidak ada yang bawa narasi Edis. Pak Kripto yang nanya. Gimana pertanyaannya tadi Pak Kripto? Apakah Yesus itu Tuhan? Itu dia yang bertanya. Guru jawab. Guru jawab. Iya. Jadi pertanyaan Bang Kripto dengan narasi Bang Dalbo bawa dengan narasi Edis tadi itu sudah merupakan satu jawabannya ya. Di dalam kodratnya sebagai manusia, ya dalam hubungannya dalam kodratnya manusia, iya Yesus punya Tuhan. Karena itulah dia kenapa dia menjadi manusia, ya kan itulah dia memberikan contoh kepada Sekarang manusia, begini, oke, kepada oke. Junaidi. Ya, Ya, sebagai kan? manusia dia punya Tuhan. Oke, kalau kodratnya Yesus bukan Iya. manusia itu waktu dia dibangkitkan, dia naik ke langit, itu kan bukan manusia lagi kan. Dia kelihatannya seperti manusia, tapi bukan manusia seperti kita. Ya, kita nggak mungkin naik ke langit kalau manusia biasa ya, bisa mati. Atmosfernya makin lama makin tekanannya makin rendah ke atas, bisa mati. Nah, Yesus itu dalam kodratnya bukan sebagai manusia, dia duduk di sebelah kanan, bilangnya begitu kan, oleh Wahyu kan. Ya, duduknya sebelah kanan, bukan duduk kembali ke tempatnya semula, yaitu duduk di kursi besar. Ya kan, dia duduk di sebelah kanan daripada yang maha kuasa. Berarti dia bukan yang maha kuasa kan. Gampang kan? Oh, begitu tuh. Hanya dia duduk di sebelah yang maha Kanan. kuasa. Iya. Oh, aku baru tahu ini ilmu ini guys. Guys. Bang Dalbo tahu lah, ya udah baca dia. Oke, sekarang Junaidi jawab.
Jadi Yesus itu kan bukan manusia lagi, ya kan? Dia sekarang punya Tuhan nggak? Tetap punya Tuhan. Ah, tetap bertuhan dia di Tetap. sana. Wah, orang ilmu baru ini saya catat dulu ya, sambil pena dulu, lanjut dulu ya. Saya catat ya. Jadi begini Bang Dalbo, ya kan. Yesus itu kan bangkit dengan tubuh kebangkitannya kan di situ. Walaupun dengan tubuh kebangkitannya sampai dia menunjukkan kepada murid-muridnya kan bahwa kepada Thomas ya kan yang tadinya tidak percaya kepada Yesus kalau murid-murid yang lain mengatakan sudah bangkit kan di situ. Nah itu. Nah ketika Yesus hadir ya dengan tubuh kebangkitannya ya kan, Bang Dabo bisa nggak melihat bahwa segala pintu tertutup, jendela tertutup semua, di mana di dalamnya itu berkumpul murid-murid Yesus ya kan di situ. Ya kan pada hari ketiga dia bangkit ya kan. Tetapi Yesus bisa masuk di situ. Nah, itulah Yesus itu punya sifat keilahiannya di situ Bang Kripto kan di situ. Nah, tapi dia juga bisa menunjukkan tubuh kebangkitannya seperti manusia pada awalnya kan di situ dia. Nah, sehingga dia bisa diraba di mana tangannya yang udah dipaku ya kan. Tunggu, Di saya mana potong dulu, lambungnya maaf, yang saya sudah potong. ditusuk, Tunggu, saya potong ya. kan? Tunggu dulu ya, saya potong ya. Mempunyai sifat keilahian. Ayolah. Ya, mempunyai sifat ilahi artinya mempunyai sifat ketuhanan. Ya, enggak. Dia menerima segala kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepada aku. Jadi dia punya kuasa, ya. Ya. Kuasanya itu mengherankan, ya. Dia bisa makan ya bersama muridnya, tapi dia bisa menembus tembok. Itu kan kuasa. Kemampuan adikodratnya Iya, betul. diperoleh dari bapaknya. Ya, jangan bilang mempunyai sifat keilahian, kemampuan. Ya, dari mana kemampuan itu? Dari bapaknya, dari Tuhannya. Gitu. Bang Dalbo. Lo logis ini. Jangan ke saya, Ya, Bang. kan? Bukan aku, lo. Kripto. Ya, Bang Kripto, ya kan. Kita kan sebagai orang Kristen udah paham lah dengan kitab suci yang kita baca itu. Yesus itu ke dunia itu tidak seperti kita Bang Dalbo. Disitulah kelebihannya Yesus dengan kita. Dia lahir karena Roh Kudus kan di situ. Coba Bang Dalbo pikir ya kan, bayangkan ada nggak manusia di dunia ini sudah ribuan tahun lahir dari Roh Kudus? Kan tidak ada selain Yesus sendiri. Ya kan. Nah kita ini lahir dari hubungan biologis Bang Dalbo, Bang Kripto kan. Jangan bilang lahir karena hubungan biologis. Jangan bilang dari Roh Kudus. Jangan bilang begitu, ya kan? Dari Kenapa saya nggak bisa Kenapa tidak bisa saya katakan bahwa dari Roh Kudus? Karena pada saat itu Maria ya didatangi oleh malaikat Gabriel pada saat itu menyampaikan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Berarti kan dia dari Roh Kudus Bang Dalbo. bukan berasal. Kalau ini kan berasal dari Roh Kudus, tetapi dari Roh Kudus disebabkan oleh Roh Kudus. Beda sama disebabkan. Sama dari. Kalau dari itu berarti bahannya. Oh, ini kue dari tepung terigu sama telur sama gula. Tapi kalau orang bilang saya dari Tegal, apakah saya adalah Tegal? Saya berasal dari Tegal. Guru. Kenapa bawa-bawa kue, guru? Aku lapar. Kita baca aja ayatnya Bang Dalbo ya. Matius Itu 1:18. kalau nggak salah. Matius 1:18. Sebentar. Ini. Oke, sebentar dulu. Ada apa? Berapa ya?
Pak Kripto, jadikan aku muridmu. Cerdas ini Pak Kripto ya. Jadi Junaidi mesti belajar bahasa teliti, ya. Ada orang suka bahasa, ada yang enggak, ya. Kalau saya suka bahasa dari dulu. Saya kalau bikin surat korespondensi, baca keputusan-keputusan pengadilan seperti para pengacara gitu ya, teliti dalam menulis. Ya, pengacara-pengacara itu ahli bahasa. Jadi disebabkan dari sama berasal dari beda, ya. Seperti sebab itu bukan akibat, akibat itu bukan sebab, tetapi akibat itu berasal dari suatu sebab. Ya. Banyak yang minta naik ini guru. Coba ya naik. Dia naik oten. Hi, Bang Sum. Wah, ada guru beneran saya ini. Lanjut aja Pak Kripto. Ya, Junaidi udah paham. Jangan membuang-buang waktu. Yesus itu Tuhan bukan? Sekarang jawab aja ringkas. Ya atau bukan? Jaringannya guru Unda ini, teman-teman yang jaringannya karena beliau itu di luar. Lanjut aja Pak Kripto. Oke, lanjut dulu Pak Kripto. Kalau Pak Kripto tanya Yesus itu Tuhan atau bukan, dia adalah Tuhan. Nanti saya akan jelaskan ya, sebentar ya. Nanti akan saya jelaskan. Sebentar. Ya, nanti dijelaskan. Ya, Ya, lanjut adalah aja Tuhan. Pak Kripto. Ya terus, jelas. Hari ini jelaskan, besok jelaskan, lusa jelaskan terus, jelaskan, tapi nggak pernah mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan sebagai penguasa Tuhan, iya. Kamu nggak selesainya menjelaskan. Hari ini menjelaskan, besok menjelaskan, lusa menjelaskan, minggu depan menjelaskan. Tapi saya ingin kamu bilang, ya, Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Nah, itu baru berhenti menjelaskan. Marcel, Ya, selamat pagi. Selamat Kristen pagi. Marcel. Ya, puji Tuhan, saya Kristen. Oh, puji Tuhan. Ya boleh ini dulu, standby dulu Bang ya. Kalau mau menambahkan, kita santai-santai aja. Ini ada 3 Kristen di sini, Pak Junaidi, Kripto, Anda itu sendiri. Kita nggak perlu saling mencaci-caci, nggak baik, ya. Ya lanjut Pak Kripto. Ya, ayo, Marcel, selamat pagi. Marcel. Ayo, Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Bang baru hadir Bang. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Marcel. Wah, luar biasa ini. Saya ini lagi cari guru loh. Silakan lanjut Pak Marcel. Pertanyaannya apa, Pak Kripto? Pak Kripto. Ini. Marcel. Pak Marcel. Iya, pertanyaannya apa? Ayo Pak Marcel, kalau di atas berbicara dong. Kalau nggak mau berbicara di bawah aja, duduk diem dengerin. Disuruh ngomong tapi di mute gimana sih? Oh, ada Nggak ada yang yang mute mute, ya? Pak. Enggak ada yang mute. Cuman beliau Siapa bertanya yang mute kepada saya? Anda. Ya silakan, Jangan di mute. silakan. Ya, ya. Enggak ada yang mute, itu Jadi- suara Anda itu terdengar. Oke, baik, Silakan. baik. Jadi kami percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dikatakan di Alkitab,
Sebab di kolong langit ini tidak ada namanya yang olehnya kita diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Yesus juga mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun nabi yang berani mengatakan itu. Hanya Tuhan Yesus yang berani dan lantang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mengikut nabi kita itu sesat namanya. Kita harus mengikut Tuhan Yesus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Makanya setiap lutut akan bertelup dan setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat bagi seluruh bangsa. Dan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Siapakah itu juru selamat? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Bahkan Tuhan katakan, akulah juru selamatmu, tidak ada yang lain selain daripada aku. Itu dikatakan di kitab Yesaya. Bahkan kitab Yesaya 9 ayat 5 juga mengatakan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Saya sekali lagi katakan, Luar biasa. Allah yang perkasa, Allah yang Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Oke. tidak ada Tuhan lain yang layak disembah kecuali Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan lain yang disembah selain Tuhan Yesus, itu adalah ilah lain. Makanya dikatakan di Quran 20 ayat 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena sekarang ini banyak orang mengaku menyembah Allah, tapi dia tidak mengenal siapa Allah yang disembahnya. Dia pikir dia itu Allah, ternyata batu. Dia pikir Ya. Allah, ternyata pohon. Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah itu? Allah itu yang harus turun ke dunia mengenalkan dirinya kepada manusia, sehingga manusia mengenal siapa itu Allah. Kalau Allah hanya berada di arsy sampai kiamat pun manusia tidak akan pernah mengenalnya. Secara logika aja, kalau Allah tidak pernah turun ke bumi bersama-sama dengan manusia, bagaimana mungkin manusia mengenalnya? Oke, kita baca para kitab, kita baca dari kitab-kitab, kita baca dari pemuka-pemuka agama. Apakah pemuka-pemuka agama pernah bertemu dengan Allah? Mereka juga nggak pernah bertemu. Jadi manusia dengan kemampuannya yang terbatas tidak akan bisa mengenal Tuhan, kecuali Tuhan itu yang Oke, Bang, ditahan-tahan, Bang. Abangku, ditahan-tahan. Ya, silakan Pak Kripto ini cerdas juga ini. Aku bingung loh, pilih guru yang mana ini. Wah, Pak Marcel ini jago loh, ternyata ya. Silakan. Ya, selamat siang. Pak Kripto. Ya, Mana Marcel, dia? Marcel. Guru saya mana? Marcel. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Suma? Assalamualaikum, Baik, Kang Dito. alhamdulillah. Ada yang noise ya? Saya tadi guru, saya lagi ngecas lanjut. Suaranya kayak robot Bang Dalbo. Nah, kalau sekarang, Ya, alhamdulillah, masya Allah. alhamdulillah. Mohon Aduh, izin ya teman-teman Kristiani, saya ingin membacakan sebuah dalil di dalam Al-Quran. Habis itu nanti Anda tanggapi sekaitan dengan keberadaan agama kami itu hadir di muka bumi untuk meluruskan agama-agama terdahulu termasuk agama saudara. Tapi tentu ini tidak akan Anda terima, oleh karena itu kita diskusi yang baik aja. Al-Quran saya mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanam marida. Mereka tidak menyembah selain daripada Allah kecuali berhala, dan mereka juga tidak menyembah kecuali kepada iblis yang durhaka. Nah, saya melihat saudara di dalam pengajaran Bible dituliskan oleh Lukas 24, Lukas di dalam kitabnya, di mana pada pemberitaan tersebut di Lukas 4 data nomor 6, data nomor 7, di situ iblis kemudian mencobai Yesus untuk supaya Yesus itu mau menyembah kepada dia, karena iblis di situ menyatakan dirinya dengan Elohim, bahwa segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepada iblis, dan iblis katanya berkuasa memberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh iblis itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian di dalam kajian
kitabnya orang Yahudi, jelas sekali bahwasanya iblis ini memang menginginkan kemudian manusia itu durhaka dan menyembah kepada dirinya, bukan menyembah kepada Tuhan. Nah, sedangkan kitabnya Yahudi di dalam Yeremia 31 nomor 34, di situ Tuhannya Yahudi mengatakan jangan lagi orang mengajarkan tentang pengenalan terhadap Tuhan. Jangan lagi orang mengajar kepada orang lain tentang Tuhan. Karena mereka Bani Israel baik kecil maupun besar sudah mengenal aku. Jadi tidak perlu lagi mengajarkan Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, lahir bla bla bla. Itu tidak perlu. Karena Bani Israel dalam catatan Yeremia 31 sampai 34, mereka sudah mengenal Tuhan melalui hukum Taurat itu, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Karena itu orang Yahudi tidak perlu lagi diajarkan, ada loh Tuhan turun ke bumi, berinkarnasi, itu nggak perlu. Nah, karena itulah saya katakan bahwa pengajaran seperti itu, bahwa Theos, dewa turun ke bumi, itu hanya dianut oleh Romawi dan Yunani. Dan seketika Yesus dianggap Tuhan, ya itu juga ajaran Romawi dan Yunani. Karena Yesus ketika datang ke Bani Israel, Yesus hanya mengajarkan ending pengajarannya, dirinya hanya rasul, utusan Elohim kepada Bani Israel. Jadi kalau hari ini saudara Kristen memperkenalkan Yesus adalah Theos, yaitu Anda sedang memperkenalkan dewanya orang Athena, bukan sedang memperkenalkan Tuhannya orang Yahudi. Demikian. Silakan Pak Kripta atau Pan Junedi, silakan. Ya, mengenai Theos ya, karena waktu itu penulis Injil itu di dalam kekuasaan Romawi dan mereka biasa berbahasa Romawi, yaitu Yunani bahasanya. Jadi menulisnya bahwa yang paling tinggi di dalam bahasa Yunani itu adalah Theos, tapi Bapa yang disebutkan oleh para penulis Injil itu bukan Theosnya Yunani, hanya meminjam kata bahwa dia adalah yang tertinggi, Tuhan yang tertinggi gitu loh. Jadi dia bukannya Theos, tapi menggunakan kata Theos di dalam tulisannya. Gitu. Baik, Seperti Bang silakan. Suma sebentar. LAI juga begitu. Dia menggunakan kata Allah atau Allah di dalam terjemahannya ke bahasa Indonesia. Ya, dan tidak mengakui bahwa Allah itu adalah suatu nama tapi sebutan. Seperti Theos itu kan sebutan. Ya. Jadi itu membuat suatu kesalahan akhirnya. Karena umat Islam percaya bahwa Allah itu adalah suatu nama. Gitu. Terima kasih, itu aja. Baik, saya tanggapin ya. Dalam kaitannya berbicara mengenai konsep Tuhan di ajaran Yahudi itu, mereka dinasihati untuk tidak percaya kepada dewa di luar Israel, tidak percaya kepada dewanya Yunani, tidak percaya kepada dewanya Romawi, sang penjajah waktu itu. Di dalam Ulangan 13, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu benar-benar terbukti, dan setelah terbukti mukjizatnya, ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain atau sembahan lain yang tidak pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kau takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kau dengar, kepadanya harus kau berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu
haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan perintah Tuhan Elohimmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kuhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi kalau ada orang datang mengajarkan Tuhan baru yang turun ke bumi menjadi manusia, jangan kau percaya, harus kau bunuh. Kalau ada orang datang kepadamu mengajarkan ada Tuhan berbentuk roh, jangan kau percaya, harus kau bunuh. Kalau ada Tuhan yang datang kepadamu mengajarkan kemudian bahwa Tuhan itu turun dalam bentuk makhluk bertanduk 7, bermata 7, jangan kau percaya, harus kau bunuh. Kalau ada Tuhan yang datang kepadamu mengajarkan Tuhan berteofani kemudian berinkarnasi menjadi manusia, mati, maka jangan kau percaya, orang itu harus kau bunuh. Jadi ini bukan sekedar hanya kata teos, bukan. Paulus memang mengajarkan dewanya orang Yunani. Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22. Bagaimana Paulus menerangkan kepada orang Athena, hai orang-orang Athena, aku melihat kamu sungguh-sungguh beribadah kepada dewa kalian. Dan aku melihat di kuilmu ada tertulis, dewa yang tidak dikenal, agnostos theos, Tuhan yang tidak dikenal. Ulangan 13, Tuhan yang tidak dikenal. Aku datang kepadamu, kata Paulus, untuk mengajarkan, untuk mengenalkan dewa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal itu. Maka dewa yang selama ini kau sembah, yang kau tidak kenal itu adalah Kristus Yesus. Berarti hari ini ketika orang Kristen menyembah Kristus Yesus, itu sama dengan menyembah dewanya Roma, Athena, Yunani. Itu fakta. Jadi bukan hanya sekedar teos. Orang-orang Yahudi, bahkan Yesus sekalipun mengajarkan Tuhan itu bukan bernama teos. Hanya Paulus yang mengajarkan teos. Kenapa? Karena Paulus adalah mengaku sebagai utusan Kristus Yesus yang datang kepadanya di padang gurun untuk mengajarkan non-Yahudi masuk ke agama Kristen. Bukan menjadi Yahudi, bukan menjadi praktisi Torah, tetapi menjadi Kristen, agama baru buatan Om Paulus. Begitu, Pak. Kristen adalah agama baru. Yesus itu tidak melanjutkan pengajaran tentang Taurat, tetapi mengutip ayat-ayat Taurat. Ya, kita orang Kristen tidak pernah pergi ke Yunani, masuk ke kuil-kuil Yunani, membakar korban persembahan kepada dewa-dewa Yunani. Nggak ada. Itu cuma minjem kata theos, ya, sebagai yang tertinggi. Tetapi orang Kristen di dunia satu pun nggak ada yang menyembah di kuil-kuil Yunani. Nggak ada. Ya, jadi Paulus itu hanya meminjam kata theos. Yesus tuh membawa ajaran baru, perintah baru. Ya, aku membawa perintah baru, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Coba baca Taurat. Mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri sendiri, bukan seperti Yesus mengajari bagaimana mengasihi orang lain, sesama. Beda. Yesus itu dihukum mati karena dia melanggar Taurat. Dia dianggap mengajarkan Allah lain. Ketika dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu, ahli Taurat itu memahami ajaran Yesus sebagai ajaran yang memperkenalkan Allah lain. Nah gitu. Maka dia dibunuh. Oke. Tanggapan saya, ya. Iya. Jadi kalau kita melihat ya di dalam pengajaran Korintus atau Paulus, di dalam banyak data Paulus itu
mengatakan bahwasanya mereka orang-orang yang ada di Korintus terkadang disebut sebagai orang yang kemudian mempersembahkan makanan kepada berhala di dalam kuil. Jadi orang-orang Korintus ini, jemaat Paulus ini, itu disebut sebagai orang yang beribadah di dalam kuil berhala. Mereka adalah pemakan daging persembahan berhala. Itu jemaat Paulus yang ada di Korintus, 1 Korintus 8, dan banyak dalil 1 Korintus 10 yang mengatakan hal tersebut. Nah, oleh karena itulah orang Yahudi, orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Haram hukumnya orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan berdasarkan Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang Kristen itu masuk di Yerusalem. Makanya terkadang kita melihat mereka diludahin. Nggak boleh. Jadi sekali lagi saya katakan, Paulus itu bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, enggak. Paulus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Roma, Tuhannya Yunani, yaitu Dewa Theos. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, itu salah besar. Anda menyembah kepada dewa yang datang kepada Paulus dalam nama Kristus Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar waspada kepada Paulus yang datang bertemu dengan Kristus yang ada di padang gurun dan di dalam bilik. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kau percaya kepada Paulus itu, jangan. Karena memang kalau Anda hari ini mengatakan bahwa Yesus itu yang datang kepada Paulus sakti kali, dia bisa begini, dia bisa begono dan begini. Memang Yesus mengatakan bahwa Yesus palsu akan datang menggunakan tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat yang hebat, dan kekuatan-kekuatan yang supernatural. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Di mana Yesus katakan? Terekam di dalam catatan Matius 24 nomor 23 sampai 24 bahwa iblis datang atas nama Yesus, memakai nama Yesus, melakukan banyak tanda dahsyat, termasuk keluar dari kubur, bangkit dari kematian, dan seterusnya. Itulah dia yang Yesus nubuatkan kepada murid-muridnya orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak jadi Kristen, tetap Yahudi sampai hari ini karena mereka nggak percaya ajaran Paulus. Tapi orang Roma dan Athena menggantikan penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka, yaitu dewa Agnostos Theos, menuju kepada dewa baru namanya dewa Yesus. Begitu. Lanjut. Pak Jun, naik. Pak Jun, Pak Jun. Ada yang kabur, tidak tahan kebenaran. Kabur dia Gurunda. Ini sebenarnya Cek, tanggal 25 Desember, sedikit lagi. Itu peringatan yang sudah dianut oleh Roma dan Yunani setiap tanggal 25 Desember, jauh sebelum Paulus dilantik menjadi apostolos, pemimpi. Karena dia bukan nabi, dia pemimpi. Kenapa saya katakan pemimpi? Karena dia tidak menerima wahyu. 13 kitabnya ditulisnya itu cuman berhalusinasi alias bermimpi atau berangan-angan. Dan dia akui itu, 1 Korintus 11:17, apa yang aku tuliskan bukan firman Tuhan, tetapi orang bodoh yang ingin bermegah, ingin dibilang talek-talekang erok di kana, mau diaceng, mau sanjungan, biar dianggap wow gitu lah. Maka dia kemudian menulis catatan-catatan dia, surat-surat dia. Kesalahan saudara-saudara, karena Paulus itu tidak murni harus disalahkan. Kenapa? Karena Paulus menulis hanya kepada jemaat-jemaat tertentu, bukan kepada seluruh dunia. Paulus itu menulis. Dia menulis kepada jemaat yang ada di Roma dalam kitab Roma. Dia menulis kepada jemaat yang ada di Korintus melalui suratnya di Korintus. Dia menulis surat untuk orang-orang yang ada untuk anak angkatnya yang bernama Timotius. Dia menulis surat untuk seseorang bernama Filemon. Dia kemudian menulis surat untuk jemaat yang ada di
Antioquia yang kemudian disebut dalam suratnya sebagai surat Galatia dan seterusnya. Hanya orang Kristen aja yang di sini yang sibuk-sibuk memakai bukunya Paulus, padahal Paulus bukan menulis untuk mereka. Begitu juga Matius menulis buku, begitu juga Yohanes menulis buku, begitu juga Lukas menulis buku, begitu juga Markus menulis buku, bukan diperuntukkan mereka menulis untuk dunia. Mereka menulis untuk kelompok-kelompok tertentu. Contoh, Lukas menulis itu bukan untuk siapapun, selain hanya untuk satu orang yang bernama Theophilus. Dia adalah seorang kaisar. Tapi karena Roma dan Athena pada saat itu tidak memiliki kitab, mereka punya konsep, yaitu dewa turun ke bumi jadi manusia. Konsepnya ada dari nenek moyang mereka, tapi mereka tidak punya kitab. Maka mereka menyeleksi kitab-kitab yang ada. Loloslah 4 kitab yang mereka sebut kitab kanon. Dan juga loloslah surat Paulus yang 13. Dan lolos juga surat Ibrani yang tidak ditahu siapa penulisnya. Itulah nasibnya saudara-saudara kita ini. Kenapa bisa demikian terjadi? Karena mereka tidak memiliki mutiara. Karena Yesus melarang murid-muridnya memberikan mutiara kepada babi dan melemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Makanya kehilangan arah. Andai saja tidak ada terjemahan kitabnya orang Yahudi, apalah jadinya agama saudara kita ini. Ini kemana ini Pak Junet? Tadi kripto lari. Nah. Bang Jun, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Bentar bang, masih kerja bang, sebentar bang, masih. Oh iya. Sebentar. Tapi monitor kan? Monitor bang, saya sambil dengar ya bang ya, monitor. Lanjut Oke, aja bang, dicatat lanjut ya. Kalau perlu di loudspeaker bang, siapa tahu ada hotel pembeli kan dia bisa tercerahkan di situ kan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah melihat kekejian orang-orang terdahulu terhadap para nabi. Jangan dicatat bang, jangan di-speakerkan bang, nggak enak bang. Soalnya saya ini seperti domba di tengah-tengah serigala bang, jadi nggak enak juga saya. Ini ada kucing ngaku-ngaku bidadari. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada kita semua yang ada di sini, seluruh manusia, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma yurihuma sa'atihima innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Wahai anak keturunan Adam, kita ini maksudnya seluruh manusia, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh iblis sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada aurat mereka berdua. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini umat Islam paham betul bahwasanya Adam alaihissalam jatuh dikarenakan iblis datang memanipulasi keadaan. Iblis datang memutarbalikkan kebenaran. Iblis datang menjanjikan janji yang semu, mengenakkan kuping tetapi menghancurkan atau membinasakan. Iblis lihai di dalam memutarbalikkan fakta. Iblis lihai di dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi ketika kemudian Adam alaihissalam diperintah oleh Allah, jangan kau makan, iblis datang perintahkan apa? Makan. Jadi iblis itu selalu bertentangan dengan firman Allah.
Iblis itu selalu bertentangan dengan firman Allah. Tetapi iblis pandai untuk menjerat anak manusia itu. Pandai kali. Nah sekarang keadaan yang ada di atas muka bumi ini. Kita tahu bagaimana Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dengan berbagai macam perintah, aturan, ketetapan, hukum-hukum. Di mana tadi sempat saya membaca dalam kitab Ulangan 13. Apa kata Allah di sana? Kamu harus berpegang pada perintahku. Suaraku harus kau dengar. Kepadaku harus kamu berbakti dan berpaut. Maka nabi atau pemimpi haruslah kau hukum mati. Karena ia telah mengajak murtad terhadap ajaranku. Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Yang telah menebus kamu dari kematian terhadap kejamnya orang-orang Israel, orang-orang Mesir. Ini perintah. Maka dikatakan kemudian apabila tanda mukjizat yang dilakukan oleh pemimpi atau kemudian nabi palsu tersebut terjadi, kamu lihat terbukti, jangan kau seperti orang Athena yang seketika melantiknya menjadi dewa Hermes. Jangan. Karena nabi palsu atau Kristus palsu atau pemimpi itu sanggup melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Jangan kau mengikuti dia. Jangan kau mengikuti apa yang kau tidak kenal. Kalau dia mengajak kamu untuk berbakti kepada ilah yang dia perkenalkan kepadamu, yaitu ilah baru, ilah yang datang ke muka bumi dengan pengakuan bahwa ilah pencipta langit dan bumi, mengosongkan diri turun menjadi Tuhan, jangan kau percaya. Jangan engkau mendengarkan perkataan dia. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhanmu Elohim harus kau ikuti, harus kau takut kepada dia, harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kau dengarkan, kepadanya kau harus berbakti dan terpaut. Ini fakta, ini real. Jadi iblis datang kemudian, apa kata iblis? Oh jangan lagi kau mendengarkan Tuhan. Oh jangan lagi kau berbakti kepada Tuhan. Oh jangan lagi kau menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanmu sendiri yang turun ke bumi menjadi bayi untuk dewasa, untuk mati atas dosa-dosamu. Maka jangan lagi kau percaya hukum-hukum Tuhan. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan. Jangan kau mau diatur tentang minuman-minuman. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya. Jangan. Kamu adalah orang-orang merdeka. Sekarang kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kau adalah anak-anaknya halilintar. Ini iblis. Iblis itu pandai. Pandai kali. Ketika Adam alaihissalam jatuh, pandai iblis itu memutarbalikkan fakta. Maka Allah datang kemudian melalui Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kamu sampai nasibnya sama seperti kakek lu Adam dan istrinya yang tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis datang memperdaya, menipunya sehingga mereka keluar dari surga hanya gara-gara memutar balik fakta. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan buruk, tetapi kemudian iblis datang mempoles, makan dong, kamu akan kekal di sini. Kalau kau tidak makan malah kau akan mati. Maka seketika Adam dan istrinya percaya kepada iblis, apa yang terjadi? Dia konon ceritanya diusir dari jannah. Keluar kau dari jannah ini. Nah sekarang begitu iblis berhasil memperdaya Adam, apa yang terjadi? Iblisnya kemudian menghembuskan fitnah. Apa fitnahnya? Dia katakan, tahu nggak loh apa paman iblis? Lu keluar dari surga itu gara-gara apa? Tahu nggak lu? Enggak. Ya itu karena kakek lu makan buah ilmu pengetahuan. Makanya dia mewariskan dosa kepada lo. Oh gitu ya paman iblis? Iya. Jadi gimana caranya supaya saya kemudian terlepas dari kutuk itu, wahai iblis? Nah, lu harus percaya Kristus turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa lu. Jadi maksudnya iblis merasuki Yudas supaya Yudas itu berkhianat kepada Yesus, supaya Yesus itu disalibkan, supaya iblis itu berhasil menyalibkan Yesus, supaya iblis berhasil menolong manusia untuk lepas dari kutuk dosa dari Adam. Gitu maksud lo paman iblis?
Iblis kurang kerjaan. Iblisnya nggak pernah sekolah. Iblis merusak tatanan yang ada di surga, membuat Adam jatuh dari surga. Tujuannya agar Adam dan keturunannya masuk neraka. Di abad pertama, iblis kurang kerjaan. Habis minum tua, iblisnya mabuk, dia mabuk. Dia nggak sadar. Akhirnya iblisnya merasuki Yudas. Apa akibatnya? Yesus disalib. Nyak lu. Artinya iblis yang menyelamatkan orang-orang Kristen dari kutuk hukum, daripada kutuk hukum warisan dosa. Akhirnya ditamparlah iblis ini yang merasuki Yudas. Mari sini kau, kutampar kau. Ditamparlah sama kakek iblis yang botak, kumisnya 13 lembar, yang sebelah kanan 13 lembar. Ditampar kau. Kenapa kau merasuki Yudas? Emang kenapa Tuhan? Gara-gara kau merasuki Yudas. Mau tahu nggak kenapa? Yesus mati disalib. Terus apa yang terjadi? Gara-gara dia mati disalib, dosa-dosa dari Adam terhapus, tuyul. Gara-gara lu, kampret lu ya, ku pecat lu jadi iblis. Jadi apa dong? Jadi bom-bom aja lu sekarang. Ini cerita dongeng. Iblis merasuki kemudian Adam. Iblis kemudian membuat Adam jatuh supaya Adam itu masuk neraka. Ketepak. Ada keturunan iblis mabok, keracunan bensin. Aku teler masuk ke Yudas, ketepak. Yohanes 13 nomor 2. Maka iblis merasuki Yudas. Kurang kerjaan iblis nih. Ngapain lu rasuki Yudas? Biar aku ingin merasuki Yudas supaya dia mengkhianati Yesus. Apa tujuannya? Supaya Yesus ditangkap tuh. Lalu supaya Yesus mati. Terus supaya dosa-dosa anak Adam itu terlepaskan dari kutuk. Kurang kerjaan lu menggoda Adam. Gagal. Gila lu ya setan. Lu sebagai setan jangan maki-maki dong. Sesama setan jangan salib. Ini gimana nih? Sudah terlanjur. Gara-gara lu, semua pendosa dosanya dihapuskan gara-gara lu. Kok aku yang salah bang? Lah iyalah. Kan Yudas kau rasukin. Terus akibatnya Yudas mengkhianat Yesus. Terus Yesus ditangkap. Terus dia disalib. Terus dia dikutuk di atas salib untuk nanggung dosa-dosa seluruh orang. Nah, dengan dia menanggung seluruh dosa-dosa orang semua masuk surga, cok. Mereka sekarang bebas mau melakukan apa asal percaya kepada Yesus, cok, nggak berdosa lagi. Lalu sopo rek yang nemani kita ke neraka? Sopo, cok, sopo? Pakai otak, pakai akal. Apakah iblis mau anak keturunan Adam itu masuk surga? Tidak mau. Terus kenapa dia merasuki Yudas? Ayo, kalau dia nggak mau. Salah skenario. Siapa sutradaranya? Tuyul. Iblis membuat Adam jatuh supaya keturunannya masuk neraka. Iblis membuat Yesus disalib supaya keturunan Adam masuk surga. Iblis. Lu pernah ikut penataran P4 nggak sih, Iblis? Aneh lu, Iblis. Sesama iblis lu bodoh rupanya. Kakek lu mau manusia masuk neraka. Iya. Tapi lu mau manusia masuk surga. Kok kamu sayang kali sih sama Oten, Iblis? Iblis. Kok kamu sayang kali sih sama Oten? Ada apa kamu, Iblis? Kamu nampak sayang kali sama Oten. Gara-gara lu Yesus mati disalib. Hasilnya Oten semua masuk surga. Atau jangan-jangan kau putar balikkan fakta lagi nih. Membunuh orang benar, jangan-jangan lu pikir itu untuk nebus dosa orang benar dibunuh. Ayo, Iblis, benar nggak kau cuci otak mereka tuh? Kan jelas jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan-jangan lu putar lagi faktanya ke otak mereka. Kau bilang sama mereka, tak ada yang suci di atas muka bumi ini. Hanya ada satu manusia yang suci yang harus menjadi penebus dosa kita. Benar nggak kamu yang bisikin kayak gitu?
Bang Suma tahu aja lo. Ya iya dong, kan firman Tuhannya jangan kau bunuh orang yang benar, itu kan perintah. 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang kemudian Tuhan murkai, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, membunuh Yesus itu menurut Tuhan itu kekejian atau berkat? Sebenarnya kekejian sih. Terus kenapa mereka berbondong-bondong percaya kepada salib? Lu kayak nggak tahu aja, iblis gitu loh, iblis. Oh, Adam aja aku berdaya dari surga, apalagi yang di dunia ini. Oh, mereka suka makan babi dan takut disunat, ya gampang lah aku sesatkan. Oh begitu. Jadi sebenarnya itu cuman bohong maris. Oh iya dong, masakan iya iblis menolong manusia untuk masuk surga? Bukankah misi iblis itu adalah menyengsarakan manusia agar masuk ke neraka? Iya juga sih. Masa iya kau percaya karyaku itu bisa menyelamatkan? Ada aja lu Bang Suma. Sorry, aku udah didatangin, ditawarkan uang miliaran, gue tolak. Karena aku tahu tidak mungkin iblis mau manusia itu selamat. Pasti itu tipu daya. Dengan iming-iming, wah kau percaya inilah darahku, inilah dagingku, pret. Mana ada kayak gitu-gitu? Mana ada? Saya tahu kok itu tipu daya. Karena Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Masolang generasi. Jadi kalau orang waras mana mau percaya? Iblis harusnya menghalangi supaya tak ada penyaliban. Kalau kemudian pembunuhan terhadap Yesus itu menyelamatkan manusia, maka iblis akan datang dengan memutarbalikkan fakta. Jangan kau membunuh Yesus, karena kalau kau membunuh Yesus kau akan masuk neraka. Pasti begitu. Jadi orang-orang tidak membunuh Yesus. Apa akibatnya kalau Yesus tidak dibunuh? Adam tetap akan mewariskan dosa kepada keturunannya sampai hari kiamat. Siapa yang menang pada saat Yesus tidak dibunuh, dan siapa yang menang ketika kemudian dosa waris itu tidak ditebus? Iblis. Jadi kalau tidak ada penyaliban, kalau sekiranya penyaliban itu menebus dosa manusia, dan kalau tidak ada penyaliban, maka yang merdeka adalah iblis. Kenapa? Tanpa penyaliban, maka seluruh anak keturunan Adam akan masuk ke dalam neraka. Tanpa penyaliban. Kenapa? Karena keturunan kemudian Adam sudah mewariskan dosa dari Adam, dan karena tidak ada penebusannya, maka seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir hingga kiamat semuanya masuk ke dalam neraka. Siapa yang tepuk tangan? Sibilis kampret. Tapi faktanya penyaliban itu ada, Cak Ayu. Ada penyaliban itu. Dan katanya penyaliban itu tujuannya untuk menebus dosa manusia. Siapa akal dari semua penyaliban itu? Iblis. Iblis akalnya. Mana buktinya? Yohanes 8 nomor 37. Apa kata Yesus? Sibilis, kau ingin membunuh aku? Kenapa? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu, sehingga kau ingin membunuhku. Kau ingin membunuhku karena kau bukan pelaku firman. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh aku. Berarti keinginan iblis membunuh Yesus. Kalau membunuh Yesus adalah menyelamatkan manusia, maka keinginan iblis adalah menyelamatkan manusia. Apakah betul iblis ingin menyelamatkan manusia? Ketepak. Iblis tidak mungkin mau menyelamatkan manusia. Tapi itu sudah terjadi. Tapi bukan hanya sekedar terjadi. Miliaran manusia menerima hadiah dari iblis. Dengan kata lain, ada yang menjadikan iblis sebagai pahlawan dalam hidup keberagamaan. Siapakah mereka yang menjadikan iblis sebagai pahlawannya? Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Iyad'una min dunihi illa inatha,
wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka orang-orang kafir tidak menyembah selain hanya yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka tidak menyembah selain hanya menyembah berhala, dan mereka juga tidak menyembah kecuali menyembah iblis yang durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kesimpulan saya, sebelum ada oten yang naik, kesimpulan saya, kalau tidak ada penyaliban, artinya konsep dosa waris sukses. Saya ulang lagi, kalau tidak ada penyaliban, maka konsep dosa waris sukses, yaitu iblis berhasil memasukkan Adam dan keturunannya sampai hari kiamat, yang hidup sampai hari kiamat, semuanya tak tersisa satu pun masuk ke dalam neraka jahanam. Sekiranya tidak ada penyaliban. Maka kalau konsep dosa waris itu bukan ilusi, bukan hurafat, bukan halusinasi, bukan angan-angan, bukan penyesatan, maka seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka karena telah mewariskan dosa Adam. Akan tetapi iblis membuat skenario. Apa itu? Terjadi penyaliban. Apa akibatnya? Gugur anak manusia keturunan Adam masuk ke neraka. Siapa yang menggugurkan? Siapa yang menggugurkan? Tuhan sudah mengatakan, jangan kau bunuh, jangan kau bunuh, jangan kau bunuh. Itu Tuhan, jangan kau bunuh. Harusnya diikuti itu. Sebab kalau tidak dibunuh, maka Adam dan keturunannya semua masuk ke neraka. Betul? Betul. Kalau tidak dibunuh. Tapi faktanya, ketika Tuhan mengatakan jangan kau bunuh, iblis malah membunuhnya. Apa akibatnya setelah Yesus dibunuh? Gugur dosa waris. Iblis sendiri yang menggugurkan dosa waris. Iblisnya membatalkan dosa waris. Iblisnya berkongko-kongko berupaya membunuh Yesus. Akibatnya dosa gugur. Dengan kata lain, iblis gali lubang, dia sendiri masuk lubang. Dengan kata lain, iblis menyelamatkan orang-orang aliteng. Orang-orang aliteng diselamatkan sama iblis karena si Bilisis berhasil menggiring Yesus ke tiang salib. Maka oten-oten sedikit lagi tanggal 25 Desember mereka akan upacara ucapan terima kasih kepada si Bilisis karena berkat kerja mereka lolos dari dosa waris. Para Kang, ini kalau kemudian penyaliban itu tidak terjadi, upaya iblis dari Ganbi Eden berhasil karena tak ada penyaliban. Jangan disalibkan Yesus. Kenapa? Karena kalau disalibkan Yesus, sia-sia upaya kita. Sia-sia upaya kita dari Ganbi Eden untuk Adam jatuh sama keturunannya. Jangan disalibkan, please. Tapi apa yang terjadi? Anda ingin mengatakan, oh bukan iblis yang membunuh Yesus. Prep. Berapa kali iblis kemudian berusaha membunuh Yesus? Dengan kata lain, berapa kali iblis berusaha untuk menggugurkan dosa waris itu sendiri? Berapa kali iblis berusaha untuk membunuh Yesus? Di mana membunuh Yesus sama dengan menghapuskan dosa waris. Berarti iblis berusaha untuk menghapuskan dosa waris itu sendiri. Apakah ini masuk akal? Pret. Aku iblis jadi pahlawanmu. Aku berupaya merasuki Yudas. Aku juga merasuki imam kepala mahkamah agama dan orang-orang Farisi. Supaya mereka berkongko-kongko membunuh Yesus. Agar supaya kau, wahai saudara-saudaraku Kristen,
aku iblis memberikan yang terbaik untuk kalian, yaitu yaitu menyelamatkan kalian dari dosa waris melalui darah Yesus. Pret. Orang gila. Bang Zuma, saya mau ketawa, boleh Bang Zuma? silakan Bunda, silakan. Ampun. Bunda mau ditebus sama iblis, Bun? Ya, Itu saya. kita harus bikin drama nanti waktu tanggal 25 malam ya Kak Burunda. Iya, iblis datang berkata kepada orang-orang yang tanpa kepala, "Hai anak cucu Adam, aku ini datang untuk kemudian menghapus dosa-dosamu melalui darah Yesus. Kamu sabar aja ya, Ndok. Dosa-dosamu semuanya akan dihapus dengan aku merasuki Yudas, dengan aku membuat kemudian tentara-tentara itu membunuh Yesus. Dengan demikian dosa-dosamu akan dihapuskan. Ucapkanlah terima kasih kepadaku. Rayakanlah selalu. Rayakanlah. Apaan sih lo? Itu kan buat gesan. Enak aja lo. Oke, teman-teman lanjut. Ya silakan yang mau ditebus dosanya melalui darah Yesus, yang prakarsanya adalah Sibilisis, daftar. Catat namanya di Bang Dalbo. Siapa aja yang mau ditebus dosanya, yuk daftar. Nanti kita baptis pakai air kemenyan, ketuban kuda, campur apa ini? Bawang merah bubuk. Silakan. Sedikit dikasih kunyit mentah biar agak-agak sakral. Ayo daftar. Di penghujung 2025 teman-teman yang mau ditebus dosanya sama iblis, daftar cepat. Mumpung masih ada kesempatan. Karena kalau Yesus tidak mati, kalian mewarisi dosa dari Adam. Tapi karena Yesus telah mati oleh karya iblis, maka iblis ingin menyelamatkan kalian. Ayo, siapa yang mau diselamatkan sama iblis? Kumpul. Yang mau kemudian dikasih stempel darah Yesus di jidat, kumpul berbaris, ketepak, kumpul, baris. Yang mau menerima kuasa dari iblis yang telah menyelamatkan kalian melalui penyaliban, kumpul. Nanti saudara Junaidi paling depan berdiri ya. Jangan lupa bawa panci dan juga bawa apa itu? Sodek untuk mendidihkan darah, nanti dibagi-bagikan darah Yesus untuk diminum sama teman-teman ya. Bang Dalbo dicatat nama-namanya yang mau menerima keselamatan dari iblis ya. Karena kalau iblis tidak menyalibkan Yesus, maka mereka masih mewarisi dosa dari Adam ya. Kumpul baris. Yang mau diselamatkan menggunakan karya iblis di atas salib, silakan. Nanti catatan-catatannya serahkan ke saya Bang Dalbo ya. Siap. Nanti saya kirim 1 orang 1 kilo kuaci melalui email. Aman itu? Aman. Doer. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kalau misalkan darah Yesus itu dipercaya bisa menyelamatkan orang-orang Kristen dari hukuman neraka, kenapa nggak pada saat Yesus, nggak, maksudnya dia percaya, mereka percaya dengan darah Yesus, kenapa nggak pada saat disunat, kalau nggak jatuh aja, dengkulnya kan berdarah tuh, kenapa nggak itu aja Bang, kan sama aja itu. Waktu disunat darahnya sedikit mas, sedikit.